Come inside my heart if you're looking for answers. Look at the stars, go a little bit faster. Nanti buka puasa enaknya pakai apa ya? Loh, kok ada botol sih di jalan? Orang-orang kenapa sih? Mencemar lingkungan aja. Loh, ada lagi. Kenapa dia dibuang di mana aja? Gimana kalau aku daur ulang aja ya sama teman-teman? Oke. Teman-teman, aku nemu ini nih botol plastik bekas di lapangan, berserakan gitu, berseceran. Gimana kalau misalnya kita bikin DIY dari botol ini? Soalnya kalau misalnya dibiarin berserakan nanti kan mencemar lingkungan. Gimana kalau kita daur ulang aja? Oke, kapan? Besok ya? Ya, oke. Halo semuanya. Kalian tahu nggak sih kalau misalnya botol plastik bisa kita daur ulang menjadi barang-barang yang bisa kita gunakan pada kehidupan sehari-hari? Nah, sekarang kita akan mendaur ulang botol-botol plastik itu menjadi Mas bunga, tempat pensil dan celengan. Yuk ikutin terus keseruan kita hari ini. Ayo. Nah, yang pertama-tama mau kita buat itu celengan. Alat bahannya ini. Yang pertama tentunya ada botol, cutter, kardus yang sudah dipotong, kertas lipat, dan lem tembak. Yuk, langsung aja kita mulai. Nah, yang pertama kita lubangi dulu botolnya menggunakan cutter. Jika susah, kita lanjutkan menggunakan gunting untuk memperlebar lubangnya. Kardus yang sudah dipotong-potong menjadi kecil tadi ditempel kertas lipat, lalu ditempel lagi ke botolnya untuk menjadi kaki dan penopang agar botol tersebut bisa berdiri, guys. Nah, jadi guys, ini celengannya udah jadi. Nah, ini bisa digunain untuk buat kita nabung. Nah, contohnya ini koin ya. Nih, koin ini kita bisa masuk nih beberapa. Jadi deh celengan. Nah, teman-teman, celengannya udah jadi nih. Selanjutnya kita mau bikin tempat pensil sama pot. Alat bahannya di sini ya. Yang pertama ada botol, kardus, sedotan, pisau, gunting, dan yang terakhir ada lem tembak. Kelihatannya tempat pensil sama pot ini sangat menarik. Ayo kita lihat gimana cara kita buatnya. Pertama-tama kita potong dulu kardusnya yang masih utuh menjadi kecil dan tipis. Setelah itu kita beri sketsa bulat besar untuk menjadikan alas sebagai penopang dari pot dan tempat pensilnya. Setelah kita membuat alas bulat, kita membuat tiang yang berbentuk persegi panjang. Nah, kardus yang sudah dipotong menjadi persegi panjang dibuat menjadi 4 potongan. Setelah itu, masing-masing potongan diberikan lem dan ditempelkan satu sama lain untuk menjadikan tiangnya. Nah, bentuk tiangnya seperti ini ya, teman-teman. Teman-teman, ini kita lagi ngewarnain untuk jadi tiang untuk memotong si tempat pensilnya. Selanjutnya.
teman-teman, di sini udah jadi diwarnainya. Sekarang tinggal tempelin penopangnya ke alasnya. Ini bawah dari penopangnya kita pakaikan lem tembak ya, agar bisa menempel dengan alasnya. Nah, ini ditempelnya di tengah-tengah ya guys. Nah teman-teman, karena penopang dan alasnya sudah jadi, saatnya kita bikin untuk tempat wadah pensil dan potnya. Sekarang kita potong dan lepaskan dulu label merek dari botolnya ya. Aku ngelepasin masing-masing label dari setiap botolnya. Setelah merek dari semua botol itu sudah terlepas, langkah selanjutnya yaitu membelah dua botol-botol tersebut. Nah, kalian bisa membelahnya menggunakan pisau atau gunting atau cutter atau lainnya. Nah, untuk pembelahan ini kalian harus hati-hati ya, takutnya kena tangan kalian sendiri kalau misalnya nggak hati-hati. Nanti malah jadinya luka. Setelah botol-botol yang kita butuhkan terbelah menjadi dua, maka selanjutnya kita memotong sedotan menjadi dua bagian yang nantinya akan ditempel ke dinding-dinding botol tersebut. Nah, ini dia teman-teman. Sedotannya sudah menempel di dinding dan kita menempelnya menggunakan lem tembak ya. Nah, sedotan yang sudah tertempel di dinding tersebut punya kita ini nggak rapi guys. Jadi kita rapikan menggunakan gunting ya. Nah, wadah untuk tempat pensil dan potnya sudah jadi nih teman-teman. Saatnya kita tempelin ke penopangnya. Wadah tempat pensil yang sudah ditempelkan sedotan dan sudah dirapikan, kita kasih lem untuk ditempelkan ke penopangnya. Nah, ini untuk tempat pensil yang kedua juga sama ya. Nah, botol yang dipakai untuk menjadi pot, kita kasih lem di bagian bawah botolnya, lalu kita tempelkan di bagian atas penumpangnya. Ini dia hasilnya. Bagian paling atas menjadi pot yang bisa diisi oleh tanaman hias ataupun tanaman asli ya teman-teman. Nah, bagian tengah itu untuk tempat pensil. Lucu banget kan? Nah, bagian bawah juga sebenarnya bisa tempat pensil ataupun perkakas lain ya. Bahkan celengan yang kita buat tadi bisa kita simpan di alasnya. Nah, jadi ini hasil karya yang kita buat dari 5 botol plastik. Kita membuat menjadi pot bunga, tempat pensil, dan juga celengan koin. Kalian juga bisa membuat karya-karya lainnya dari 5 botol plastik sesuai dengan kreativitas kalian. Nah, dengan membuat kerajinan seperti ini, kita jadi bisa menjaga lingkungan sekitar kita dengan mengurangi sampah botol plastik. Sekian video dari kami. Jangan lupa like dan subscribe, dan nantikan juga video kita selanjutnya. Bye-bye. Teman-teman tahu nggak sih, sampah botol plastik itu beneran bahaya banget buat lingkungan kita. Soalnya butuh waktu sampai ratusan tahun cuma buat bisa terurai secara alami. Kalau misalnya kita biarin terus-terusan numpuk, limbah ini bakal merusak kesuburan tanah dan nyemarin lautan, yang ujung-ujungnya ngerugiin kita juga. Makanya, yuk mulai sekarang kita lebih peduli dengan cara daur ulang botol plastik bekas. Langkah kecil kayak gini berharga banget buat ngurangi polusi dan jagain bumi kita tetap hijau buat generasi ke masa depannya.